Halo guys, kembali lagi dengan channel kita Konoha Production. Iya, kembali lagi guys. Kita ditemani dengan ya wong iki ku asli nih. Tapi kenal dhisik jenenge Mas Dido. Iya, selaku ketua pembina apa ini? Anak-anak kecil-kecil ini. Tapi wawasannya luas, sarjana hukum. Oh ya. Lagi ke Mas Gilang. Ini Ketua Karang Taruna Perumda dan Permai perwakilan Kecamatan Deket. Iya. Jurusan lulusan S1 Gajah Mada Jogja bos. Sarjana apa lah? Pertanian, pas top ini pertanian guys. Oke, siap. Tema hari ini tuh kita bahas tentang pilbub ya? Pilkada. Iya, pilkada. Untuk kemajuan itu semua serentak ya, se-Indonesia. Lah, kita mau apa namanya? Sekedar kayak iya, enak ya. Mengulas cara yang berkampanye benar bagaimana dan visi misinya para calon pemimpin daerah gimana gitu ya. Menurut Mas Dido ini bagaimana selaku sarjana hukum dia? Pandangan hukum itu gimana ini? Ya, saya rasa ya saya bingung mas. Iya. Ya, bingungnya itu kan ini kan di masa pandemi mas. Jadi masa kampanyenya juga harus lek prosoku yo sengedan mas, sembunyi. Kok bisa sembunyi bos? Kayaknya seperti itu. Masih semua pasti calonnya pasti masa kampanye seperti itu. Soalnya kan di masa pandemi ini kan dibatasi mas. Jadi tidak boleh berkerumun gitu, buahnya itu nggak boleh ya? Nggak boleh mas. Ada dangdutan nggak boleh. Soneta, undang soneta. Nggak oleh. Palapa. Nggak oleh mas. Nggak boleh guys, palapa soneta nggak boleh. Berarti speed job ini, orkesan ini. Iya sakno mas, iya kan. Sakno cak malik. Cak malik. Oke, kembali ke Mas Gilang. Gimana Mas Gilang? Pandangan Anda untuk ke depan ini pilkada? Iya. Menurut pandangan Anda ke depan itu seperti apa ini? Sebenarnya pilkada ya sudah berulang kali dilaksanakan ya. Cuma ya seperti omongannya Mas Dido kan untuk tahun ini kan agak lebih sulit karena harus berpapasan dengan pandemi itu tadi. Nah, ya serba sulit. Di satu sisi ada isu harusnya diundur. Di satu sisi lain katanya wong lek pemerintahan mundur lah tambah ono sing ngatur tambahan seperti itu. Nah, gitu ya. Akhirnya bingung semua, akhirnya rame seperti ini gitu. Lah, menurut sampean ini kalau yang bagus itu seperti apa? Pandemi kayak gini, sistem kayak kampanye atau menyebarkan visi dan misi para calon pasangan itu yang menurut sampean yang ideal itu seperti apa? Nah, kalau keadaan seperti sekarang sesuai dengan arahan dari pemerintah ya harusnya dimaksimalkan terkait dengan kampanye online. Oh gitu ya. Ada kampanye online ya? Seharusnya ada karena menjawab tantangan dari pandemi itu tadi. Oh alah. Seharusnya ada kampanye online. Kalaupun memang kan selama ini kan artis-artis luar negeri kan juga mengadakan konser online. Nonton siapa bos? Nah itu kayaknya harus virtual, harus bayar beli dulu baru dikasih link. Aku rambut dengpel. Sampeyan kok. Makanya Samen sing nomor mudeng mas. Tuwa cok. Nah, itu. Tantangannya di situ. Bapak, mak, ngerah apa mas? Apa? Kampanye online guys. Saya ini baru dengar nih kampanye online ini. Nah, emang sudah ada yang apa? Oh ada ya. Siapa? Yang di Jogja itu anaknya presiden itu? Solo. Siapa itu? Mas Gibran. Bawa kayak kamera besar gitu ya. Itu tempat becak apa tempat apa ya guys? Gede ya. Terus nang ngarepe kampung, terus ngomong bos. Harus seperti bisa juga seperti itu. Ya bisa juga nanti sebenarnya ya
kalau mau sekarang itu ya melibatkan anak-anak muda lebih banyak, soalnya tadi tantangannya di situ. Meskipun nanti ya orang-orang tua ya kadang ya sih aras-arasen nonton kampanye online. Wong tujuannya orang-orang itu kadang datang kampanye kan mek nonton dangdutan gitu Mas. Iya, dangdutan. Stop aja. Enggak. Mic-nya seperti ini nih. Judi. Lawannya Mas Gibran kan penjahit Mas. Bapaknya. Enggak, lawannya. Oh, lawannya ya. betul. Lah, untuk khususnya guys, di kota saya Lamongan ini kan tanggal 9 Desember calonnya ada tiga paslon ya, 3 calon. Lah, untuk jenengan ini Mas Gilang dan Mas Dido ini tuh udah punya calon apa belum? Duduk dulu ya Mas Dido. Ini kan penasaran kalian. Ayo. Duduk dulu. Dadah. Tapi di sini enggak ada. Tapi itu sih enggak ada. Lawannya apa? Nah, semua itu baik-baik semua Bang ya. Semua yang dipilih itu pasti ya yang kena di hati aja lah. Oh, gitu ya. Masalah nanti pemilihan waktu hari H itu bisa belok atau apa kan kita juga nggak tahu juga masalahnya. Nah, yang mempengaruhi kan biasanya sih apa ya, detik-detik terakhir Mas, kayak gitu. Iya. Entah itu ada selentingan kayak gimana kan pasti. Kalau saya sih sudah punya. Oh, gitu ya. Tapi jangan sebutin guys. Rahasia pribadi untuk publik. Aku gak ketok sama itu. Pas Gilang udah ada calonnya? Sudah ada. Udah ada ya. Kalau saya ini ada cukup 2 ya. Untuk pandangan ini. Yang pertama itu kampanye tradisional. Yang kedua intraksisional. Elane kasaran ngono. Yang pertama itu kampanye tradisional apa? Kampanye tradisional itu Joget. enggak, bukan. Itu kayak di Sendiko Dawo, kayak kiai-kiai gitu, manut guru, itu namanya kampanye tradisional itu. Jadi kalau apa namanya? Gurunya yang nyai ini ku mau gurunya ini mau ngomong milih iki, iku milih. Iku jenis kampanye tradisional. Kalau intraksisionalmu itu kayak kampanye yang harus ada uang buat gantinya kerja ke sawah, kayak gitu. Uang lelah, misalnya kita ke sawah diganti uang buat ke bilik, itu namanya intraksisional. Pokoknya semua itu lah. Emang harus ada uang Mas ya? Ya mas sebenarnya nggak boleh. Money boleh. politik itu nggak boleh. Tapi kalau menurut saya itu bullshit. Semua pasti pakai gitu semua. Pasti. Kalau nggak pakai itu nggak akan bisa. Mas Dido. Nggak pilkada. Pasti bakalan kotak kosong semua. Oh iya. Nggak ada yang milih. Nggak ada yang nyoblos. Nggak ada. Pasti. Apa sih ke sawah, sini tambah, sini sasar ke sawah, sini kantor aja lah. Apa bos? Masuk pre ya duli naik, kata nyoblos. Ngono. Tapi lah ada money politiknya pastilah diusahakan ke mana? Bilik gitu, TPS. Nah, gitu bos. Lah, untuk Mas Dido dan Mas Gilang, ini tuh apa namanya? Yang Samen pinginkan untuk calon Bupati di Lamongan ini yang kayak apa? Pinginnya Mas Dido ini, yang seperti apa? Calonnya Ya yang pemerataan aja ya, maksudnya perekonomian warga itu kan masih ada yang jomplang lah, banyak kan masih jomplang. Tapi ya emang di masyarakat kan harus ada yang jomplang, cuma nggak sengsara banget. Meskipun sengsara itu itulah tugasnya pemerintahan, membiayai anaknya sekolah, terus difasilitasi yang sedemikian, jangan sampai kelaparan. oh gitu ya. Gitu aja. Emang di Lamongan ini yang masih kurang pas itu menurut Mas Dido itu apa? Dari untuk semisal kalau dilihat nih video ini nih, sama calon-calon paslon ini, semisal kalau dilihat nggak apa-apa. Itu pengennya Mas upload YouTube. Oh pasti dong, upload YouTube. Gak ketinggalan itu guys. Nah, gimana Mas Dido? Semisal nih
ada para calon ini lihat di live kamera ini, YouTube ini, yang Mas Dito inginkan untuk kebangkitan Kota Lamongan ini apa? Ya pasti ya program-programnya juga. Terus saya kan buruh Mas. Buruh kasar Mas. Kedok Mas. Kedok Mas. Saya kan buruh Mas. Jadi ya kalau bisa ya UMK-nya Lamongan bisa naik. Guys. Terus yang penting lapangan pekerjaan di Lamongan itu terbuka lebar. Itu yang sampean pinginkan ya, untuk kemajuan kota Betul. Lamongan ini. Untuk Mas Gilang ini, yang semisalnya ada ini para calon-calon lihat di YouTube. Ayo, Kalau apa yang pengen Mas Kalau Gilang Mas Gilang ungkapkan? biasanya dari pertanian Mas. Lah ya. Ungkapan perasaan dari petani. Ya, kalau dari saya sebenarnya intinya gini Mas, kalau pemimpin selanjutnya, bupati selanjutnya itu punya konsep terhadap kabupaten, mau dibawa kemana, dijadikan apa, mau jadi kabupaten industri, maupun pertanian, itu yang jelas. Selama ini kan tidak jelas, sana bangun pabrik, sini bangun perumahan, terus di satu sisi ada yang pertaniannya digenjot juga, tapi kenyataannya ya ndak efektif semua, ndak maksimal semua. Nah, harusnya yo wis ngambil satu saja, pertanian saja, seluruh infrastruktur pertanian diberesi. Kalau mau jadi industri yo nang bangun pabrik yang benar-benar serius gitu. Jadi biar ndak bingung nanti bangunnya, biar dananya ndak terlalu besar. Oh gitu ya. Wah. Berat. Ya contohnya kayak yang di Solo Puro itu yang pertanian jagung itu kurang jalan ya kalau sekarang. Kurang jalan soalnya tadi ndak Gembur jelas. pertama aja. Emang sana kan banyak jagung. Lah, itu kan untuk pertanian. Lah untuk kayak industri gitu gimana Lamongan ini? Industri guys. mulai bangun Mas, mulai ada. Cuma ya tadi karena digarapnya setengah-setengah, ndak niat jadi kota industri. Jadi bingung, orang investor mau masuk itu masih terkendala peraturan dan sebagainya. Terus nanti kalau industri dibiarkan masuk, nanti petaninya mau dikasih lahan yang mana kan ndak jelas seperti itu. Kalau dijelaskan kan nanti kita industri, jadi beberapa kecamatan nanti punya pabrik, cuma beberapa kecamatan yang punya lahan, kan jelas seperti itu. Tata ruangnya kan enak. Jadi orang jelas, oh ya wis, sawahku tak dol, aku tak menit jadi karyawan pabrik, itu kan enak gitu, seperti itu. Nah, itu sebagian contoh kecil ya. Nanti kalau misal bapak-bapak paslon dan ibu-ibu paslon pasti lihat ya, ini unuk-unuk dari rakyat kecil. Nah, terus kita contohnya sekarang kayak apa ya? Black camping itu bahaya sekali tuh. Gimana menurut Mas Dito ini? Jangan saya dulu terus lah. Sarjana hukum. Ya mau saya buka. Oke, Mas Gilang. Black camping ini bagaimana ini? Sebenarnya kalau black campaign itu ndak bisa dihentikan Mas, ndak bisa dihentikan. Wah, ini menarik ini. Karena memang kamera Mas Gilang. Karena memang keadaan budaya Indonesia itu memang masih kental terhadap urusan-urusan yang pribadi. Lah ya, internasional bisa deh ya kampanye tradisional. Transaksional. Aku gak harus sasi karo nih lokalisasi. Seperti itu. Jadi sulit untuk melepaskan itu, cuma ya memang harus mulai dikurangi. Media harus lebih sering munculkan yang masalah perdebatan, program kerja aja lah, daripada muncul black campaign. Nah, kan biasanya media seperti itu. Sebenarnya ada yang ndak black campaign, itu ada, cuma karena kebutuhan industri berita tadi yang dimunculkan black campaign terus. Golek berita ngono ya. Oh iya. Padahal sing adu program ini, yang bahas program ya banyak sebenarnya seperti itu. Berarti black camping itu ndak bisa itu sebenarnya. Kayaknya kalau mau bisa, dihilangkan ndak bisa. Sulit ya. Karena udah mengakar ya, sampai masih istilahnya wong ngomong budayanya ketimuran. Jadi orang yang sing elekan itu pasti nanti
jelas kesorot seperti itu. Sing apian ya kesorot dan sebagainya. Pribadinya itu nanti kesorot, tapi yo ya minta ke media lah untuk Lebih imbang lah biar ndak black campaign profesional. terus. Ya white campaign-nya juga dimunculkan lah. Oh gitu ya. Ayo Mas Dido, sarjana hukum guys. Kalau saya sih ya kalau dilihat dari sudut pandang saya, kalau black camping itu ya gimana ya, buruk sih ya, nggak baik. Cuma ini kan masih Indonesia, kalau bisa sih jangan sampai ada. Cuma kalau apalagi musim pandemi kayak gini, nah pasti saya nggak yang nggak waktu pandemi aja black camping itu marak ya. Cuma di waktu pandemi kayak gini itu Ditahan lah ya. nah, kalau bisa ya jangan. Terus juga kita juga harus imbang juga, kita mensosialisasikan masyarakat Visi misinya gitu ya. terus kan black camping itu untuk jarine sampean mau kan cek wong iku budal ngono sih. Nah, Masalahnya iya. blos sapa iku kok mbuh ya. Nah, Kan ngono ta, Mas. Uang ganti uang lelah, Bos. Uang lelah hanya kerja hari ini gitu loh kasarannya gitu. Makanya di embel-embeli ya kayak black camping tadi. Uang lelah lah untuk mengganti pekerjaan yang semestinya hari ini bekerja, dia nggak bekerja tapi dapat upah. Itu seperti itu. Kompensasi ya. Kompensasi, lebih tepatnya kompensasi. Guys. Nah, gitu. Black camping juga itu bahaya sekali tuh. Tapi kalau dihilangkan menurut saya itu nggak bisa, Bos. Memang Pribadi saya nggak bisa. Karena itu tanpa black camping itu kurang rame, Bos. Butuh duit. Butuh duit. Aslinya butuh duit, Bos. Sapi-api, sak pinter-pinter tetap main black camping. Tapi itu- masyarakat juga harus pinter, Mas. Iya, Bos. Untuk cara apa namanya? Melihat apa ya? Kondisi saat ini tuh. Gitu. Dah cukup itu dulu ya. Gimana ya? Ya mudah-mudahan besok Pilgub ini, Pilbub dan Pilkada ini bisa berjalan lancar, sukses, dan visi misinya bisa jelas dan bisa tersampaikan dan terlaksanakan di Kota Lamongan ini. Amin. Oke. Harapan buat Pilbub ini gimana, Mas Gilang? Terakhir ini. Just yang penting satu lancar, Lancar, aman, terus aman. nggak jadi sumber penyebaran corona. Klaster baru gitu. Gitu ya. Mas Dido, Ya sama sih sebenarnya kayak itu. Cuma saya tekankan untuk pemerintah juga. Liga Inggris sudah jalan, Liga Amerika Serikat sudah itu jalan. penting Liga ya, Indonesia bisa. ditunda. Emang. kursi parkir, Mas. Bukan gitu. Kalau parkir pasti nggak bisa parkir, kita nggak ada penonton. Iya. Cuma ya. hiburan di waktu kala pandemi itu juga Penting itu ya. penting juga. Oh, Kasihan pemain juga nggak ada pendapatan. Oke. Gitu aja. Dah. Oke, terima kasih. Channel kita hari ini Mas Nang Gendera. ini sudah kita sampaikan tadi visi misi dari visi misi dari unek-unek kasih dari teman-teman kita warga kecil khususnya di Perumda dan Permainan Perumda. Ya, sampai ketemu lagi di channel kita Konoha Production. Sampai jumpa next time. See you. Woohoo!